Kabupaten Bone Bolango terus berinovasi dalam percepatan penanganan virus COVID-19. Dari data terakhir Satgas COVID-19 Kabupaten Bone Bolango, memasuki bulan Juli 2021, kasus virus COVID-19 yang ditangani pemerintah Kabupaten Bone Bolango dibilang masih rendah dan masih bisa ditangani dengan cepat. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menangani wabah virus COVID-19 tak luput dari peran serta semua pihak, khususnya para tim Satgas COVID-19 yang ada di tingkat desa dan kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Camat Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Sukriyanto Katili dalam mendukung program percepatan penanganan COVID-19 di wilayahnya dengan menerapkan berbagai terobosan inovasi. Di antaranya dengan cepat membentuk tim relawan Satgas COVID-19 tingkat desa, posko-posko penanganan COVID-19, sejumlah bantuan peralatan protokol kesehatan di sejumlah sekolah dan tempat ibadah, lewat himbauan secara langsung maupun melalui poster-poster tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan di masa pandemik. Sejauh ini penanganan virus COVID-19 di wilayah Kecamatan Bolango Selatan akan terus mendapat pengawalan secara ketat oleh tim Satgas Desa dan Kecamatan, terutama bagi masyarakatnya yang terpapar virus COVID-19. Melihat kondisi terkini penanganan virus COVID-19 di wilayah Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sebenarnya apa saja resep yang diterapkan seorang camat di masa pandemik di lingkungan keluarganya, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat? Untuk penerapan protokol kesehatan yang ada di masyarakat, alhamdulillah kita di Kecamatan Bolango Selatan ada 10 desa dan sudah dibentuk yang namanya Satgas Relawan untuk COVID-19. Apalagi dengan program PPKM, pembatasan untuk pemberlakuan kegiatan masyarakat ini, alhamdulillah antusias daripada warga masyarakat untuk melakukan penerapan kesehatan dan terutama untuk vaksinasi yang ada di 10 desa ini, sesuai dengan pengamatan dan pemantauan kami selaku pemerintah kecamatan, alhamdulillah antusias daripada warga masyarakat untuk melakukan vaksinasi itu di tingkat desa, alhamdulillah ini tingkat kesadaran daripada masyarakat cukup tinggi. Insya Allah dibuktikan dengan kegiatan vaksin nanti yang ada di masing-masing desa. Adapun untuk penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga, saya selaku pemerintah kecamatan bersama keluarga yang ada di rumah, alhamdulillah sampai dengan saat ini mematuhi protokol kesehatan, yakni membudayakan 3M. Jadi memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Ini selalu kami kampanyekan di lingkungan keluarga kami, dan selain menerapkan 3 protokol kesehatan 3M, alhamdulillah kami juga berupaya untuk meningkatkan imunitas dengan berolahraga pagi, setiap pagi, terutama di hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Ini semata-mata untuk bagaimana bisa menyegarkan tubuh dan meningkatkan imunitas kita. Penerapan protokol kesehatan juga diberlakukan di lingkungan kerja pemerintah kecamatan di masa pandemik dan pemberlakuan perpanjangan PPKM berbasis mikro dari tanggal 9 Juli hingga 20 Juli 2021. Sehingga pemerintah kecamatan memperpanjang penyesuaian sistem kerja dari pelaksanaan apel pagi hingga masuk kantor untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kerja. Semua pegawai harus pakai masker, cuci tangan, dan pengukuran suhu tubuh, serta menjaga jarak dalam beraktivitas di dalam ruangan. Kita budayakan ini. Jangan bosan-bosannya untuk memperbanyakan untuk budaya. Akan dimulai dari memakai masker dan menjaga jarak yang menjadi akan di swab, iya, ya. Jadi pada teman-teman, kita membudayakan protokol kesehatan 3M, orang bilang 3.
Buka kasarnya di situ itu di Sabra di ini di DP ini. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, nah kami tidak henti-hentinya menyampaikan kepada seluruh staf karyawan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang telah kami sampaikan tadi, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini terus kami kampanyekan kepada setiap staf kami. Pada saat kegiatan rutinitas apel pagi, ini juga kami sampaikan kepada mereka, dan kami selaku pemerintah kecamatan, selaku pelayan kepada warga masyarakat, kepada petugas piket yang ada di kantor, itu kami selalu mengingatkan kepada mereka untuk setiap tamu yang datang, dia tetap mematuhi protokol kesehatan. Mempersilahkan kepada tamu yang datang berkunjung di kantor camat untuk disiapkan cuci tangan, mengukur suhu, dan berinteraksi selalu menjaga jarak. Ini upaya ikhtiar kita untuk bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sementara itu di lingkungan masyarakat, Camat Sukrianto Katili terus memantau di lapangan program kegiatan vaksinasi dan kegiatan posko-posko penanganan COVID-19. Sekaligus memberi arahan dan himbauan kepada masyarakat dari 10 desa yang tersebar di Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama adalah vaksinasi, ya. Vaksin itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk memutuskan mata rantai untuk penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa untuk vaksin, ya, ketika Bapak Ibu datang kemari ke sini dengan niat untuk melakukan vaksinasi, kemudian hanya sampai kemari di dokter pada saat dia screening, cuma datang dengan keluhan, pasti dokter tidak akan melakukan penyuntikan terhadap vaksinasi, ya, karena kita semuanya keluhan, dok saya sakit ini, saya sakit itu, maka pasti dokter tidak akan melakukan penyuntikan. Tapi kalau kita yakin bahwa saya ini siap untuk divaksin, itu pasti akan dilakukan penyuntikan. Tapi datang dengan banyak keluhan, dia tidak akan vaksin, ya. Jadi yang ada di pikiran kita adalah saya siap untuk divaksin, ya. Saya harus bisa. Dan tidak ada paksakan ini, tidak ada paksaan, tidak. Tapi tergantung dari kita orang kesiapan diri, ya. Tapi kalau kita siap, silakan kedua loh. Tapi kalau tidak siap, ada kurang sehat, jangan berpaksa, ya. Yang pertama kita orang harus yakin dulu terhadap diri kita bahwa saya ini siap untuk divaksin.
Dengan kita orang siap untuk divaksin, maka insya Allah ini adalah ikhtiar kita untuk memutuskan mata rantai. Dan kita orang kalau sudah tervaksin, maka kita orang imunitas tubuh itu pasti meningkat, ya. Dan untuk memvaksin ini, Bapak Ibu, mohon maaf, butuh. Sebagai ujung tombak pelaksanaan vaksinasi di tingkat desa, pemerintah desa selama ini terus melakukan koordinasi dengan tim Satgas COVID-19 khususnya di tingkat kecamatan hingga tingkat Kabupaten Bone Bolango untuk terus betul-betul menjalankan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. Bagaimana fungsi detailnya dari posko ini? Jadi fungsi detail dari posko PPKM ini tentunya memberikan salah satunya memberikan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya kita untuk menjaga kesehatan terutama dalam hal penanganan COVID-19. Jalur koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dengan Satgas bagaimana selama ini? Ya, alhamdulillah luar biasa juga Bapak Camat yang selalu koordinasi dengan kita tim Satgas relawan PPKM dalam hal terutama dalam hal pencegahan dan penanganan yang ada di desa ini. Begitu juga dari pihak Puskesmas maupun dari pihak Polda Gorontalo, ini bersama Satgas PPKM sudah melaksanakan vaksinasi, pemberian vaksinasi kepada warga masyarakat, dan juga memang antusias dari masyarakat untuk mendapatkan vaksin itu sangat luar biasa. Di Ayuda Selatan itu berapa jumlah sasaran vaksinasi? Jumlah sasaran dari Desa Ayuda Selatan itu 585 dan alhamdulillah sudah dua kali jadwal dari tim Polda maupun dari tim Puskesmas Bolango Selatan itu sudah kurang lebih 180 yang sudah divaksin satu. Jadi di sini melayani pelayanan 24 jam atau tiap hari kerja? Kebetulan Dijadwalkan. sudah dijadwalkan itu mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sementara di Ayula Timur pelaksanaan vaksin kedua. Untuk target vaksin yang di Ayula Timur itu ada sekitar 375 orang. Kemudian yang sudah tervaksin itu ada sekitar 45% dari semua yang target untuk Puskes, kemudian ada yang suruh vaksin di Polda, kemudian juga ada yang di Polsek, Polres, dan yang di luar desa, di desa-desa lain. Jadi keseluruhannya itu target 375 dan yang tervaksin 45%. Dan insya Allah ini karena ini merupakan vaksin merupakan kebutuhan masyarakat, insya Allah selanjutnya akan kami lanjutkan untuk pelaksanaan vaksin sehingga akan tervaksin 100% dan itu diupayakan oleh kami selaku pemerintah desa untuk melaksanakan vaksin ke seluruh masyarakat karena ini merupakan satu kebutuhan masyarakat untuk pengamanan daripada masing-masing dirinya sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Insya Allah ke depannya kami akan berupaya untuk melaksanakan vaksin untuk Desa Ayula Timur. Insya Allah nanti akan kami jadwalkan melalui kesempatan ini juga dan akan jadwalkan vaksin yang ketiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui informasi dari Desa Ayula Timur. Sementara itu, masyarakat menilai kebijakan yang diambil pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan vaksinasi dan penanganan COVID-19 selama ini dinilai mampu menyadarkan masyarakat atas pentingnya melakukan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-harinya. Alhamdulillah cukup bagus. Saya sendiri sudah 1 kali vaksin. Hari ini vaksin yang kedua sambil menunggu petugas kesehatan.
ini sudah banyak masyarakat cukup antusias dengan pelaksanaan ini karena memang seharusnya harus seperti ini karena dengan tanpa vaksin kita akan sia-sia hidup. Insya Allah dengan vaksin kita akan terhindar dari segala macam COVID yang akan ada di desa Tinalayula secara keseluruhan Indonesia dan di dunia ini. Cukup bagus. Terbukti ini kan pelaksanaan kita sudah rasakan semuanya, artinya sudah dilaksanakan dengan baik koordinasi antar pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Dalam pelaksanaan percepatan penanganan vaksinasi, pemerintah Kecamatan Bulangu Selatan bersama Puskesmas Bulangu Selatan, unsur TNI Polri, dan pemerintah desa sekecamatan Bulangu Selatan telah membuat jadwal khusus secara rutin pelaksanaan layanan vaksinasi COVID-19 yang tersebar di 10 desa sekecamatan Bulangu Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Dari Bone Bolango, Soekarno melaporkan.